Rasa sakit yang muncul di area perut kerap membuat kita mondar-mandir ke toilet. Hal ini bisa disebut dengan gejala penyakit diare. Rasa gejala yang timbul kerap membuat Anda tak nyaman, bahkan tubuh menjadi lemas akibat kekurangan cairan. Sebab diare umumnya terjadi karena banyaknya cairan yang keluar dari tubuh melalui tinja yang tak padat. Jika Anda mengalami diare hingga kurun waktu 2 bahkan 4 minggu, bisa jadi tanda adanya penyakit lain yang menyerang tubuh Anda. Atau hal ini kerap dikenal dengan penyakit radang usus. Walaupun sekilas gejala diare dan penyakit ini terbilang sama, yaitu muncul ditandai dengan penyakit diare yang dialami dalam kurun waktu yang cukup lama. Untuk itu kita harus tahu cara membedakan diare dengan radang usus. Dan bagaimana cara mengatasinya? Hidup Sehat hari ini akan membahasnya bersama dokter di studio hari ini. Ya, diare ya pemirsa ya, kalau yang udah pernah ngalamin rasanya emang gak enak banget ya Kak Bekti ya. Betul banget. Aduh, ngeganggu aktivitas tuh. Waduh, apalagi tuh nanti lama-kelamaan malah perutnya makin sakit, udah gitu dehidrasi bisa ya. Betul, bisa banget, apalagi diare yang berkepanjangan. Nah, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Dokter Firlin, Anda spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dok. Apa kabar? Kak Bekti, alhamdulillah baik. Udah kelihatan cerah banget ya, dokter ya. Cerah banget dan matching lagi sama baju Kakak dan aku ya. Iya, betul. Nah, kita bahas tentang diare ya, Dok ya, yang berkepanjangan ya. Nah, jadi mungkin ini fakta dan mitos yang pertama yang akan kita tanyain. Nah, saat sedang diare katanya ini paling sering diomongin oleh keluarga saya juga ya. Nah, katanya hindari konsumsi susu dan produk olahan susu. Itu fakta atau mitos tuh, Dok? Itu mitos. Mitos? Mitos. Kenapa mitos? Karena Kenapa gini, maksudnya kalau diare berkepanjangan itu kan nggak selalu penyebabnya karena susu ya. Jadi diare berkepanjangan itu penyebabnya bisa macam-macam. Bisa infeksi, terus bisa radang usus. Memang salah satunya adalah gangguan penyerapan dari si laktosa nih yang terkandung di susu. Kalau penyebabnya karena itu, benar nggak boleh minum susu. Tapi nggak selalu semua diare karena itu kan. Gitu. Jadi ini mitos, boleh-boleh aja minum susu kalau nggak karena gangguan penyerapan si laktosa. Jadi pentingnya untuk mengetahui penyebabnya apa. Betul, gitu ya. harus tahu penyebabnya dulu. Karena kalau misalkan diare berkepanjangan itu sebetulnya berapa lama sih Dok disebut sebagai diare berkepanjangan? Iya, diare berkepanjangan atau kalau di medis disebutnya diare kronik ya. Jadi kalau yang kronik itu ada yang udah berkepanjangan itu di atas 14 hari atau 2 minggu Dokter Syasha. Itu apa gejala-gejalanya itu sampai panjangan begitu akan terus dia istilahnya ke belakang iya, terus ya? Jadi yang namanya diare berkepanjangan itu sama 2 minggu tuh full aja terus Kak Bekti, dia ke WC bolak-balik gitu loh. Ada nyeri perutnya juga, ada yang disertai kembung juga, bisa disertai mual. Tapi pokoknya intinya adalah frekuensinya buang air besarnya terus bertambah dan biasanya bentuk tinjanya atau fesesnya itu juga sudah berubah gitu. Jadi cair ya. Aduh, jadi setiap makan apapun itu jadi nggak jadi padat ya, Dok ya. Jadi iya, betul. Nah, karena penyebabnya apa nih? Makanya harus dicari tahu ya kan. Dokter, ada fakta mitos selanjutnya, Dokter. Katanya diare berkepanjangan yang sudah lebih dari 2 minggu ini bisa sembuh sendiri. Ini fakta atau mitos? Tentu saja itu mitos. Tentu saja mitos ya. Jadi sembuh sendiri, Dok? Nggak bisa Kak Bekti. Maksudnya gini loh, jangan dibiarkan udah 2 minggu diemin aja ntar sembuh sendiri. Wah, bahaya ya kan. Jadi memang harus, apalagi udah 2 minggu udah panjang kan ini nanti diarenya terus-terusan, kekurangan cairan terus-terusan, udah gitu didiemin aja lagi. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau sudah berkepanjangan lebih dari 2 minggu, segera ketemu dokter, segera periksakan biar cari tahu apa dan juga supaya ditangani gitu loh, supaya diarenya berkurang. Baik, Dok. Nah, ini fakta mitos selanjutnya ya, Dok. Penurunan imunitas tubuh itu dapat disebabkan karena diare berkepanjangan itu, Dok. Itu fakta atau mitos, Dok? Itu mungkin bukan disebabkan ya, tapi ini fakta kalau pada yang imunitas tubuhnya bisa terjadi diare berkepanjangan. Jadi kalau imunitas tubuhnya turun, bisa tuh terjadi diare berkepanjangan. Jadi kan bukan karena diarenya ya. Bukan karena diarenya yang bikin imunitas tubuh turun, tapi imunitas tubuh yang turun bisa terjadi diare berkepanjangan. Itu fakta. Itu fakta. Begitu jadinya ya. Karena misalnya kayak kondisi pasien dengan keganasan atau kanker terus menjalani kemoterapi kan daya tahan tubuhnya turun. Atau misalkan pasien-pasien yang HIV/AIDS. Nah, itu kan dia
imunitas tubuhnya turun. Jadi dia pasti akan mengalami gampang terkena infeksi, terus akhirnya bikin diare berkepanjangan. Ya Gitu. ampun, kebayang ya kalau udah 2 minggu berkepanjangan. Itu biasanya apa sih yang terasa itu? Ya sama sih, biasanya kalau udah 2 minggu kan pasti rata-rata nggak nyaman dong ya, Pasti mengganggu kualitas hidup, mengganggu aktivitas hidup ya kan yang sehari-hari dikerjakan, lemes pasti kan. Nah biasanya kalau diare kan nggak cuma diare doang ya, disertai gejala yang lain kayak perut kram, mual, kembung. Nah itu makanya jangan dibiarkan berkepanjangan. Ya, nah dokter, ini juga masyarakat banyak yang ingin tahu nih dokter. Disebut diare itu ketika sudah buang air berapa kali? Kalau di kita nih secara medis disebut diare itu adalah di atas 3 kali secara frekuensi. Atau kalaupun frekuensinya tidak di atas 3 kali dalam sehari, tapi perubahan konsistensi tinja gitu. Jadi air cair yang tadinya biasanya bagus gitu ya bentuk tinja, tapi jadi air sama jadi cair. Nah, itu perubahan konsistensi itu maksudnya kepadatannya itu, Dok, ya? Kepadatannya, bentuknya. Biasa kan kita ini agak nggak enak ya ngomonginnya. Mohon maaf ya. Maaf ya. Karena memang harus tahu iya, kan. tapi memang harus tahu. Biasa kan kita bentuknya gitu? ada yang kayak sosis lembut gitu ya. Nah, itu yang bagusnya tuh. Bagus Tapi itu. kalau misalnya udah kayak air dan cair, nah itulah makanya jatuh namanya sebut dengan diare, walaupun nggak 3 kali sehari. Ya, tapi ada nggak sih penyakit tertentu yang ciri khasnya itu menjadi diare gitu ya? Jangan jauh dulu dok, bentar dok ya. Oke. Iya. Kita akan mengetahuinya setelah satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hidup Sehat.